Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang pecahan. Kemarin Ibu sudah jelaskan apa itu pecahan. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya berkaitan dengan pecahan, yaitu pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Sebagai contohnya, Ibu di sini mempunyai pecahan 1/4. Nah, pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, pecahan 1/4 ini memiliki nilai yang sama. Nah, bagaimana cara mencari nilai pecahan yang sama dengan pecahan 1/4? Nah, caranya kita kalikan pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama, ya. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, ini di sini Ibu kalikan pembilang dengan 5, maka penyebut juga Ibu kalikan dengan 5. Nah, maka akan didapatkan hasil 1 kali 5 itu sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, jadi di sini ditemukan pecahan yang senilai dengan 1/4 adalah 5/20. Nah, sebagai contoh yang lain, ini tadi contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, Ibu mempunyai pecahan 1/2, ya. Di sini pecahan 1/2. Pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang Ibu kalikan 3, penyebutnya Ibu juga kalikan 3. Maka didapatkan hasil 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi di sini didapatkan pecahan yang senilai dengan 1/2 itu sama dengan 3/6. Nah, di sini Ibu sudah memberikan 2 contoh, jadi kita bisa menemukan pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut itu dengan cara mengalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kalau pembilang dikalikan 5, maka penyebutnya juga dikalikan 5, ya. Nah, itu tadi sedikit materi tentang pecahan yang senilai. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ibu akan lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan tentang pecahan yang senilai. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelum Ibu menerangkan tentang membandingkan pecahan, kita mengenal dulu tanda-tanda perbandingannya, ya. Nah, yang pertama ini dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Kemudian ini kurang dari atau lebih kecil dari. Nah, terus yang ketiga itu tanda, ini adalah tanda sama dengan. Nah, di sini adalah tanda-tanda perbandingannya. Ini seperti ini, lebih dari atau lebih
besar dari, yang ini kurang dari atau lebih kecil dari, yang ketiga adalah tanda sama dengan. Nah, tadi kita sudah mengenal tentang tanda-tanda perbandingannya. Ibu akan mulai menjelaskan tentang pembandingan pecahan. Di sini Ibu ambil contohnya. Ibu di sini punya dua pecahan ya, pecahan 1/2 dan pecahan 1/4. Nah, di sini kita akan membandingkan pecahan 1/2 dan 1/4. Nah, untuk caranya kita kalikan silang ya, kalikan silang. Di sini pembilang dikalikan silang dengan penyebut yang sini. 1 kali 4 itu ketemu 4. Kemudian 1 dikali 2. Nah, itu ketemu 2. Nah, di sini angka 4 dan angka 2 itu lebih besar mana? Nah, ya, lebih besar angka 4. Maka tandanya tadi sudah Ibu jelaskan, tandanya adalah lebih besar dari. Nah, angka 4 kan sama angka 2 lebih besar angka 4. Makanya tandanya lebih besar dari. Nah, di sini tanda ini kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, itu caranya. Ya, sebagai contoh lagi, kasih contoh lagi dari paham ya. Ibu di sini punya pecahan 2/3 dan pecahan 1/5. Nah, caranya kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang. 2 dikali 5 ketemu ya, 10. Kemudian 1 dikali 3 ketemu angka 3. Nah, kemudian dibandingkan angka 10 dan angka 3, ini lebih besar mana? Nah, iya, lebih besar angka 10. Maka tandanya berarti kan sebagai apa? Biar lebih mudahnya, yang kita makan itu yang lebih besar ya. Ini yang dimakan ya, angka 10. Berarti ini tandanya lebih besar dari. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini ya. Terus sebagai contoh lagi ya, biar kalian bisa lebih paham lagi ya. Ibu di sini punya pecahan 1/2 dan pecahan 2/4. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4. Nah, tadi caranya kita kalikan silang ya. 1 dikali 4 ketemu 4. Nah, kemudian 2 dikali 2 ketemu angka 4. Nah, di sini kita lihat 4 sama 4. Ibu, angkanya sama. Ya, angkanya sama. Berarti kalau angkanya sama, tandanya adalah sama dengan. Nah, tanda ini tinggal kita pindahkan ke. Nah, di situ Ibu sudah memberikan 3 contoh mengenai membandingkan pecahan. Nah, mudah-mudahan untuk materi ini biar bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan tentang membandingkan pecahan. Ibu akan melanjutkan lagi untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya. Kalian sudah harus bisa membedakan mana pembilang dan mana yang
pecahan, untuk penjumlahan pecahan itu yang kita jumlahkan itu hanya pembilangnya saja ya. Untuk penyebutnya tidak kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Nah, itu diingat-ingat ya. Di sini berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3 per. Nah, di sini penyebut itu tidak dijumlahkan. Jadi kita tulis di sini penyebutnya berapa? Nah, kita tulis penyebutnya 4 ya. Jadi tidak ini 4 ditambah 4 jadi 8 itu tidak ya, tapi penyebutnya tidak dijumlahkan, hanya pembilangnya saja. Contoh yang lain, 3 per 8 ditambah 2 per 8 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 per. Nah, di sini penyebutnya adalah 8, jadi kita tulis 8. Nah, jadi hasilnya 3 per 8 ditambah 2 per 8 sama dengan 5 per 8. Sebagai contoh lagi nomor 3, 1 per 7 ditambah 2 per 7 ditambah 3 per 7 sama dengan berapa? Bu, di sini ada 3 pecahan ya, sama saja ya. Di sini 2 pecahan, di sini 3 pecahan, sama saja. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja ya. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Nah, 6 per penyebutnya di sini berapa? 7. Nah, di sini hasilnya adalah 6 per 7. Jadi ulangi lagi, kalau menjumlahkan pecahan itu yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya tidak dijumlahkan, nah, tetapi tetap penyebutnya angka tersebut. Nah, itu tadi penjelasan Ibu ada 3 materi. Yang pertama yaitu tadi tentang pecahan yang senilai, kemudian membandingkan pecahan, kemudian yang terakhir adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.